Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Teman-teman perlu tahu ya, bahwa lemak itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan bagi wanita. Nah, kalau seandainya lemaknya terlalu sedikit, itu bisa mempengaruhi gangguan hormonal ataupun bisa menyebabkan hormonal pada wanita itu terganggu. Bahkan di sini bisa menyebabkan gangguan menstruasi, bahkan terhentinya menstruasi. Nah, ini tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada kesuburan teman-teman semua. Jika demikian, apakah teman-teman harus mengkonsumsi makanan berlemak yang banyak untuk meningkatkan kesuburan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang makanan berlemak berpengaruh terhadap kesuburan. Di sini saya akan berusaha menggunakan bahasa yang halus, menggunakan istilah-istilah yang halus supaya mengikuti aturan dari YouTube. Walau saya menggunakan istilah-istilah yang halus, semoga teman-teman masih bisa memahami kata-kata yang saya sampaikan ya. Teman-teman tahu tidak bahwa wanita itu memiliki dua hormon reproduksi utama. Salah satunya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berpengaruh terhadap proses pematangan payudara, kemudian pertumbuhan dari rambut kewanitaan. Siklus menstruasi pun dipengaruhi oleh hormon ini. Jadi hormon ini diproduksi sebagian besar di kelenjar kewanitaan ya, di kelenjar ovarium. Nah, ini baik di kiri maupun di bagian kanan. Jadi ini juga berpengaruh terhadap pematangan dari sel telur sendiri. Selain di ovarium, hormon ini juga diproduksi oleh sel-sel lemak ya, dan juga di kelenjar adrenal yang ada pada ginjal. Jumlah hormon estrogen ini produksinya itu berubah-ubah ya teman-teman. Jadi dia akan mencapai puncaknya pada pertengahan siklus. Kemudian juga dia akan menurun itu pada saat menstruasi, dan dia akan terhenti sama sekali ketika teman-teman mengalami ataupun sudah memasuki masa menopause. Makanan berlemak ini tidak secara langsung mempengaruhi kesuburan, tetapi di sini makanan berlemak ataupun lemak ini dia berpengaruh karena dia merupakan bahan baku dari pembentukan hormon estrogen. Sehingga kalau teman-teman kekurangan lemak, ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan hormon ataupun menstruasi. Jadi kalau seandainya teman-teman kekurangan lemak, di sini dia bisa menurunkan frekuensi dari menstruasi teman-teman. Kemudian bisa juga menghentikan sama sekali dari menstruasi teman-teman. Kemudian ini gejalanya mirip-mirip dengan gejala menopause kalau memang seandainya dia terhenti sama sekali. Gejalanya yang pertama itu rasa panas pada tubuh ya. Kemudian juga gairah dalam berhubungan itu menurun. Yang ketiga, jalan lahir itu mengering, kemudian adanya gangguan tidur. Yang terakhir, gejalanya perubahan mood secara mendadak. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Kekurangan estrogen juga berpengaruh terhadap proses ovulasi ya. Ovulasi ini proses pelepasan sel telur oleh ovarium. Nah, kalau seandainya terjadi proses ini, sel pria itu akan sulit untuk membuahi sel telur. Nah, maka kesuburan akan menurun dan juga si wanita akan sulit untuk hamil. Jadi memang makanan berlemak ataupun makan makanan yang berlemak itu membantu menstabilkan hormon estrogen, kemudian juga membantu proses ovulasi, kemudian juga membantu hormon-hormon kewanitaan ini stabil ataupun dapat bekerja dengan baik. Nah, jadi teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang berlemak supaya ovulasi bisa terjadi, kemudian meningkatkan kesuburan, dan juga tadi proses sel pria dan bertemu dengan sel telur itu bisa terjadi sehingga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya kehamilan. Tetapi ada tapinya, bukan sembarang makanan berlemak seperti goreng-gorengan ataupun makanan berlemak yang tidak sehat lainnya teman-teman konsumsi secara berlebihan. Di sini yang dimasuk makanan berlemak itu maksudnya makanan yang lemaknya sehat. Lemak tak jenuh termasuk lemak omega 3. Jadi lemak yang sehat inilah yang bisa membantu meningkatkan kesuburan pada teman-teman semua. Bukan lemak yang sembarang lemak ya. Lemak tak jenuh ini merupakan lemak yang sehat. Lemak yang bisa menurunkan kolesterol. Sehat untuk jantung juga, kemudian juga dia bisa meredakan adanya proses peradangan. Saya ingatkan lagi, di sini lemaknya lemak yang sehat ya, bukan sembarangan lemak yang tidak sehat teman-teman konsumsi secara berlebihan. Nah, ini salah. Jadi harus hati-hati. Karena makanan berlemak yang sehat inilah yang bisa meningkatkan produksi hormon estrogen. Nah, sehingga bisa meningkatkan kesuburan teman-teman ya.
Makanan berlemak yang sehat itu apa saja, Dok? Nah, makanan berlemak yang sehat itu diantaranya yang pertama ikan tuna, ikan salmon, herring, makarel, dan teri. Yang kedua itu buah alpukat. Nah, teman-teman bisa mencari buah alpukat, mengkonsumsinya secara rutin ya. Yang ketiga yang mudah didapatkan itu kacang almond dan juga kacang kenari. Yang keempat itu buah zaitun ataupun minyaknya. Yang kelima bisa minyak canola, minyak jagung, maupun minyak kedelai. Yang keenam bisa biji bunga matahari, biji labu, biji chia, maupun biji flak ya. Dan yang terakhir telur ayam, daging ayam, maupun coklat hitam. Nah, teman-teman tinggal pilih dari yang saya sebutkan tadi, tinggal pilih mana yang teman-teman suka, mana teman-teman yang bisa didapatkan dengan mudah, mana kira-kira yang bisa teman-teman konsumsi itu enjoy. Nah, silakan pilih salah satu ya. Kemudian di sisi lain teman-teman juga harus menghindari lemak yang bisa menurunkan kesuburan. Nah, lemak yang menurunkan kesuburan diantaranya itu lemak trans maupun lemak jenuh. Nah, kedua lemak ini paling sering didapatkan oleh makanan yang tinggi gula maupun makanan cepat saji ya, junk food, maupun jenis dari margarin tertentu. Nah, teman-teman harus dihindari makanan-makanan ini karena bisa menurunkan kesuburan dari teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sedang promil, pilihlah tadi lemak-lemak yang sehat. Hindari lemak-lemak yang bisa merugikan ataupun menurunkan kesuburan dari teman-teman ya. Niatnya teman-teman mau meningkatkan kesuburan, tetapi kalau teman-teman mengkonsumsi lemaknya yang tidak sehat, ini justru malah dampaknya sebaliknya. Bukannya subur, malah menjadi tidak subur. Kemudian kalau teman-teman rajin mengkonsumsi lemak trans, ini bisa meningkatkan teman-teman resiko terjadinya resistensi insulin. Nah, ini bisa mengganggu kadar gula darah teman-teman ya. Resistensi insulin juga bisa mengganggu proses ovulasi. Bisa terhambat maupun bisa tidak terjadinya ovulasi sama sekali. Sehingga pembuahan tidak akan terjadi, begitu juga dengan kehamilan. Saya ulangi lagi, makanan yang meningkatkan kesuburan itu merupakan lemak yang sehat ya, bukan lemak trans maupun lemak jenuh. Jadi batasi konsumsi makanan yang berlemak yang tidak sehat karena itu bisa menimbulkan efek sebaliknya. Selain teman-teman mengkonsumsi lemak yang sehat tadi, pastikan juga teman-teman untuk melengkapi nutrisi yang lainnya seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, karena jika teman-teman ingin melakukan program hamil ataupun merencanakan hamil, promil, sebaiknya teman-teman harus mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang saya sebutkan tadi. Bukan hanya lemak saja, tetapi semuanya ya. Karena itu untuk mendukung proses kehamilan teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita berusaha yang terbaik, berusaha yang sebaik-baiknya untuk kita supaya bisa hamil ya. Sebagai manusia tidak salahnya kita untuk berusaha, berdoa, bertawakal, dan jangan lupa juga untuk sabar dan ikhlas ya. Itu tadi penjelasan tentang makanan berlemak ternyata berpengaruh terhadap kesuburan teman-teman. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya ke medsos yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tulis di komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga yang merencanakan program hamil ataupun promil itu segera diberikan momongan. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat.